Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita di dalam sesi Yesus hadir sekarang. Ini adalah hari yang ketiga. Hari pertama, 1 April, saya menyampaikan tentang Yesus dan kasih yang tak bersyarat. Hari kedua, tanggal 2 April, yaitu tentang Yesus dan pengampunan. Dan sekarang tanggal 3 April, Yesus dan kerendahan hati. Nah, tertulis di Filipi pasal 2 ayat 5-8, di sana disebutkan tentang Yesus merendahkan diri. Perhatikan ini, saudara. Pernahkah engkau melihat seorang yang baru naik jabatan langsung berubah? Dulu rendah hati, humble. Sekarang gengsinya setinggi langit. Tetapi Yesus tidaklah demikian. Yesus dari surga, dia malah turun ke bumi dan jadi manusia biasa. Dan dia adalah teladan yang sempurna bagi semua yang menjadi milik Kristus, warga surga, dan pengikut Kristus seperti kita ini. Paulus menulis di Filipi pasal 2 ayat 5-8 bahwa Yesus meskipun setara dengan Elohim, rela merendahkan diri jadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Saya perhatikan bahwa di zaman Romawi, salib adalah hukuman yang paling hina. Itu bukan sekedar hukuman mati, tetapi penghinaan total. Seorang raja seharusnya berkuasa, tetapi Yesus memilih jalan kerendahan hati. Apa pesan untuk kita pada Yesus hadir sekarang di hari ini? Kerendahan hati itu bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang sejati. Yesus rendah hati, tapi tetap powerful, penuh kuasa. Kalau Yesus saja mau turun ke bawah, kenapa kita, pengikutnya, miliknya, warga surga, masih sering gengsi? Orang yang rendah hati akan lebih mudah Tuhan pakai. Tuhan lebih suka hati yang lembut daripada hati yang tinggi hati. Humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Kerendahan hati itu bukan berpikir rendah tentang dirimu, tetapi berpikir lebih sedikit tentang diri sendiri dan memperhatikan akan kepentingan yang lain. Tuhan Yesus sendiri berkata di Matius pasal 23 ayat 11, "The greatest among you shall be your servant." Yang terbesar di antara kamu harus menjadi pelayanmu. Jadi, itulah ajaran Tuhan Yesus. Bible juga menyebutkan Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi memberi anugerah kepada yang rendah hati. Sekarang aplikasi bagi kita pada hari ini. Jangan sombong. Semua yang kita punya itu berasal dari Tuhan. Biarlah saudara mengutamakan kepentingan orang lain daripada gengsi pribadi. Jika mau dipakai Tuhan, belajar rendah hati seperti Yesus. Mari kita renungkan ini. Apakah kita masih sering membanggakan diri atau gengsi mengakui kesalahan? Acap kali kalau kita di dalam sebuah pembicaraan, ada si A berkata tentang pencapaian ini, lalu kita menimpali menjadi A aksen.
Oh, kalau aku begini. Si B berbicara tentang berkat yang dia dapatkan, lalu kita tidak mau kalah. Kalau aku berkatnya begini, tidak mau kalah dengan orang lain. Tuhan tidak mengajar begitu. Biarlah kita merendah, dan orang yang merendah malah anugerah terus tercurah. Dan siapa orang itu? Dirimu, diri kita semuanya. Menurut saudara, siapa sosok paling rendah hati yang kau kenal? Coba saudara ingat, siapa sosok rendah hati yang kau kenal di sekitarmu? Kenapa dia bisa begitu? Dan puji Tuhan, kita punya pemimpin yang baru diganti, yaitu presiden yang ke-7. Menurut saya, itu adalah sosok pemimpin yang rendah hati. Ketika dicaci, dimaki, difitnahkan yang buruk kepadanya, tetapi dia tidak membalas. Dia tetap merendah. Selorohan berkata, apakah karena dia berasal dari profesi tukang kayu? Tentu tidak. Kalau Yesus anak tukang kayu, kalau Presiden Jokowi juga berprofesi tukang kayu, apakah itu yang membuat sosok ini adalah sosok yang merendah? Tentunya tidak. Yang benar adalah hiduplah dalam roh, bukan dalam kedagingan. Karena keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan daging adalah ego, keinginan daging adalah arogan, keinginan daging adalah kesombongan. Tetapi tuntunan roh adalah merendah, humble. Saudara tahu bahwa malaikat Lucifer tidak bersalah dalam urusan yang lain, tetapi bersalah dalam satu urusan, yaitu arogansi, kesombongan, tinggi hati, dan akhirnya dibuang. Sebab itu hari ini dalam sesi Yesus hadir sekarang, Tuhan ingin siapapun saudara tidak secara kebetulan mendengar hal ini. Tuhan mau supaya engkau adalah pribadi yang merendah. Siapa yang merendah akan ditinggikan, dan siapa yang meninggikan diri pasti akan ada jalan untuk direndahkan. Sebab itu kerendahan hati adalah buah roh, karakter Kristus. Dan apabila kita berkata, ya Tuhan, aku mau hidup dalam kerendahan hati, lihatlah nanti akan terbuka jalan-jalan baru untuk engkau menerima berkat yang Tuhan sediakan sampai kepada keluargamu, usaha pekerjaanmu, pelayananmu, dan masa depanmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, berdoa untuk semua yang mengikuti Yesus hadir sekarang pada hari ketiga ini. Berkati mereka, kesehatan dalam nama Yesus diberkati, keluarga dalam nama Yesus diberkati, pekerjaan keuangan dalam nama Yesus diberkati, dapatkan mujizat. Terima kasih, doa ini dijawab dalam Yesus Kristus Tuhan. Semua katakan amin. Amin. Sampai jumpa pada esok hari dalam sesi Yesus hadir sekarang. Tuhan Yesus memberkati.